Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Huta Galung bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra melakukan konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penyekapan terhadap 3 karyawan sebuah percetakan di Senen, Jakarta Pusat, Senin 29 Juni 2026. Konferensi pers penanganan perkara dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan di percetakan Bungur Senen, Jakarta Pusat. Pada sore hari ini, rekan-rekan yang kami hormati, pelaksanaan konferensi pers ini dilaksanakan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang penanganan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat dan backup dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Biar informasi itu lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta proses penyidikan yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Kami juga memastikan bahwa semua rangkaian baik penyelidikan, penyidikan, dan penanganan saat ini itu dapat dipertanggungjawabkan karena semua sesuai dengan fakta dan peristiwa yang ditemukan di lapangan. Untuk membersihkan waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Kabitumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore bagi kita sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Udri Hermanto, Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Kimandin, Kasat Reskrim, dan tentu kepada seluruh rekan-rekan yang saya muliai, saya hormati, insan pers, media yang saat ini berkesempatan bersama-sama untuk mengikuti konferensi pers terkait perkara pemerasan dan pengancaman dan atau perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 19.30 WIB di Jalan Kalibaru Timur nomor 182 RT 003 RW 002 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Tepatnya toko percetakan dengan nama Mau Print. Kronologis daripada peristiwa ini bahwasannya berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi melalui call center 110 kepolisian. Dalam hal ini diterima operator 110 Jakarta Pusat yang langsung ditindaklanjuti bersama Pamapta maupun satuan dari Polsek setempat yaitu Polsek Senen mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung menemukan adanya 3 korban atas nama
Adit Saputra, kedua Muhammad Rapli Jelani, dan yang ketiga Saudara Tegar Saputra. Dan saat itu langsung dilakukan evakuasi, penyelamatan bersama-sama dengan satuan Satreskrim yang ada maupun dari unit Reskrim Polsek Senen untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini bahwasannya telah diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut, yaitu 1 dengan inisial MML umur 40 tahun, 2 AI umur 41 tahun, 3 dengan inisial S umur 48 tahun, 4 inisial AYL umur 29 tahun, 5 NHJ umur 42 tahun. Kelima orang ini laki-laki dan 2 lagi adalah perempuan, yaitu yang ke-6 dengan inisial CML umur 37 tahun, 7 II umur 36 tahun. Ketujuh orang ini patut diduga sebagai pelaku yang memiliki peran masing-masing. Nanti dapat disampaikan oleh Kasat Reskrim. Dan dalam hal ini modus operandinya, bahwasan adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan atau menjerat kaki dengan peralatan yang ada agar tidak pergi kemana-mana atau melakukan perpindahan tempat. Terhadap ketiga korban yang kami sebutkan tadi, yaitu Saudara Adit Saputra, Saudara Tegar Saputra, dan Saudara Muhammad Rapli selaku korban. Beberapa barang bukti yang dapat ditemukan sebagaimana fakta hukum di tempat kejadian perkara, yaitu terdiri dari 1 buah rantai warna silver dengan ukuran 1 meter, 1 buah sling kabel baja, 3 buah gembok cakram merek Honda warna merah beserta kunci, 1 buah gembok merek American Security dengan kode 5831350 beserta 3 buah kunci, 1 buah gembok merek American Security dengan kode 8331370 beserta 1 buah kunci, 3 buah besi buatan pengikat kaki dilapis karet ban warna hitam beserta 3 pengunci, 1 buah gerindra merek Makita warna hijau hitam nomor seri 9553B,
1 buah unit bor, 1 buah kartu ATM BCA berwarna biru dengan nomor kartu 5379411662189 atas nama II, salah satu terduga pelaku. Berikutnya uang tunai sebesar 55 juta rupiah. Ini juga bagian dari hasil pemerasan yang dilakukan para pelaku terhadap korban, tepatnya salah satu korban yang telah melakukan pembayaran kepada pelaku. Pasal yang diterapkan saat ini yaitu pasal 482 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, dan atau pasal 446 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, dan atau pasal 471 KUHP dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara, yaitu Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan selanjutnya para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pada kesempatan ini kami juga dari jajaran Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah melakukan asistensi dan backupnya mulai proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan. Tentunya nanti secara detail peran-peran dari pelaku maupun kronologis detailnya akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Cara alibi yang disampaikan pemilik maupun pelaku lainnya dalam hal ini yang melakukan pemerasan, penyekapan, penganiayaan terhadap ketiga korban ini, alibinya ketiga orang ini bagian dari pekerja di percetakan Mauprint adalah pelaku yang menghilangkan atau diduga mencuri plat besi. Plat besi ini bagian dari percetakan. Percetakan ini dia membuat sablon, baik itu tumbler, spanduk, banner, kaos, dan lain sebagainya. Nah, plat besi ini menurut alibi dari para pelaku ini senilai kurang lebih 230 juta. Yang menurut para pelaku ini, dugaannya khususnya pemilik, 3 orang karyawan inilah yang berperan mengambil atau yang menyebabkan hilangnya plat besi tersebut. Sehingga mereka dilakukan penyekapan untuk meminta ganti rugi yang masing-masingnya diminta kurang lebih 50 juta. Salah satu korban saat ini telah menyatakan mengirim membayar 50 juta tersebut. Namun sampai dengan adanya aduan masuk melalui call center 110 kepada kepolisian Polres Jakarta Pusat, dia pun tidak pulang, mengingat yang lainnya belum mengganti, dan yang lainnya ada yang baru membayar 5 juta, sehingga total yang menjadi penyitaan saat ini temuan fakta hukumnya 55 juta dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim. Ini yang menjadi krusial dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim. Dan tentu tadi ditanyakan apakah ada
peristiwa yang sama sebelumnya terjadi di toko Mauprint. Ini akan kita tindak lanjuti dalam hal pendalaman, termasuk modus dan motif yang terjadi ini, sebagaimana saat ini sedang dilakukan secara intensif pemeriksaan terhadap 7 orang pelaku yang telah ditetapkan tersangka. Artinya di sini kalau tadi disampaikan Kasat Reskrim, tidak serta-merta langsung 7 orang itu dapat dilakukan tindakan upaya hukum. Pertama hanya 2 dan berlanjut pengembangan terhadap peran-peran yang diduga pelaku, sehingga ditetapkan terhadap 7 orang itu sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi disampaikan juga, dipertanyakan masalah kondisi korban ya. Dari Polres Jakarta Pusat terus melakukan pendampingan upaya pemulihan kesehatan, baik itu fisik, kesehatan secara fisik maupun psikis, karena korban mengalami penyekapan selama kurang lebih 1 minggu, 21 hari, karena korban mengalami penyekapan selama kurang lebih 21 hari sebelum diselamatkan oleh tim dari Polres Jakarta Pusat, sehingga perlu ada pendampingan pemulihan kesehatan baik itu fisik maupun psikis, dan itu sedang dilakukan oleh jajaran Polres Jakarta Pusat. Jadi selain penegakan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, juga kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Pusat juga membantu melakukan pemulihan kondisi kesehatan korban. Ini menunjukkan Polri terus mewujudkan keberimbangan di dalam proses penegakan hukum. Saya kira itu ya. Mungkin dari rekan-rekan ya, silakan Mas. Selamat sore, dan Irul berita 1. Saya ingin tahu tadi kan terkait dengan motif, katanya mereka ditahan disekap karena diduga melakukan penghilangan plat yang senilai 200 juta lebih. Saya ingin tahu terkait dengan itu apa yang mendasari mereka akhirnya para pelaku ini, khususnya yang punya, menuduh 3 orang ini sebagai pelakunya. Terus kemudian sempat nggak sih dari pihak kepolisian sendiri menanyakan kebenaran informasi itu, karena itu kan yang jadi awal tuduhannya, awal mereka akhirnya disekap. Mungkin itu, terima kasih. Selamat sore, saya Nindi dari Garuda TV. Sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah kan tadi kan sudah dibilang kalau ada pencurian senilai 230 juta oleh korban. Apakah nanti status korban juga akan jadi pelaku karena pengembangan dan penyelidikan dari pencurian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Biar pertanyaan sama nggak? Beda. Iya, boleh. Saya Juan dari Suara.com, Pak. Izin pertanyaan soal terkait tadi kan korban dituduh untuk menghilangkan plat ya Pak, senilai 230 juta. Apakah sebenarnya korban itu sudah mencuri sejak kapan gitu, dan kenapa akumulasinya bisa sampai 230 juta itu? Dan itu dari tahun berapa dan mungkin sejak kapan itu angka itu muncul? Terima kasih. Oke. baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Pak Kapolres bahwa itu adalah alibi daripada para pelaku, menyatakan bahwa nilai plat ini 230 juta. Untuk kebenaran atau faktanya itu masih dalam penyidikan kami secara intensif, karena nilai barang tentu saja masih sangat subjektif. Ini penyampaian dari para pelaku. Terus kemudian apa lagi Mas?
Ya, jadi sampai dengan saat ini itu belum ada laporan terhadap pencurian. Ya, sampai dengan saat ini kemarin tanggal 26 sudah kita datangi, kemudian kita bebaskan. Sampai dengan saat ini itu tidak ada laporan pencurian dari pemilik barang yang hilang. Demikian. Oke, kami tambahin ya, rekan-rekan sekalian. Kita harus tahu bahwa motif itu pada saat awal proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, ini kan baru berjalan lebih kurang dari hari Jumat. Pasti pada saat pemeriksaan awal, motif ini nanti juga akan bisa didalami. Apakah sesuai, ada persesuaian dari awal keterangan yang bersangkutan sampai dengan nanti akhir dari proses perkara. Jadi itu juga tidak mengikat. Itu bisa saja motif itu karena pembelaan yang bersangkutan, kami tidak menyampaikan menuduhkan ya, diduga 3 orang korban ini melakukan pencurian. Tetapi yakinilah nanti teman-teman penyidik akan melakukan pendalaman. Benar tidak? Dari kapan? Tadi pertanyaan. Kenapa tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian? Kenapa harus melakukan penyekapan, perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, terus meminta lagi uang kepada keluarga? Ini pasti akan didalami oleh teman-teman penyidik. Saya rasa itu ya rekan-rekan sekalian, terjawab semua pertanyaan. Kami sampaikan apresiasi yang mendalam kepada Polres Metro Jakarta Pusat atas pengungkapan ini, dan kepada seluruh masyarakat ini juga bisa menggunakan layanan 110 kepolisian. Ini adalah wujud nyata kerja Polres Metro Jakarta Pusat dengan adanya hubungan layanan 110 segera melakukan tindakan yang terukur. Kami juga menyampaikan bahwa proses perkara ini profesional, proporsional, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta kami berharap kepada seluruh masyarakat terkait tentang informasi tidak menjadi bias, tidak menjadi disesatkan. Dengan adanya konferensi pers ini kita sama-sama mengawal proses penanganan perkara ini. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.